Proyek infrastruktur prioritas yang dibangun Presiden Joko Widodo diharapkan mampu menjadi penggerak roda ekonomi dalam negeri. Ambisi membangun sejumlah proyek besar ini diharapkan bermanfaat dan tidak sia-sia karena salah perhitungan. Jalan tol Trans Sumatera menjadi salah satu proyek infrastruktur yang sedang dibangun. Proyek yang menelan dana 31 triliun rupiah ini dibagi dalam 18 ruas. Groundbreaking bulan Mei 2015 dilakukan Presiden Jokowi di tengah perkebunan karet di wilayah Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung. 4 ruas digarap pada tahap pertama, yaitu ruas Pekanbaru Dumai, Indralaya Palembang, Medan Binjai, dan ruas Bakaheni Terbanggi Besar. Kalau tol ini jadi, bisa kira-kira 2,5 sampai 3 jam sudah sampai di Palembang, di Lampung Palembang. Apa artinya? Artinya biaya transportasi akan jatuh lebih murah, bisa sepertiganya atau minimal separuhnya. Artinya apa lagi? Kalau biaya transportasi lebih murah, harga-harga barang juga akan jatuh lebih murah. Pada November tahun lalu, Jokowi meninjau progres proyek tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau, Lampung Selatan. Jokowi ingin memastikan Trans Sumatera berjalan sesuai jadwal. Saya ke sini sudah 3 kali, ini yang ketiga. Karena progres perkembangan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selalu saya lihat. Baik masalah ganti rugi lahan, baik masalah pekerjaan lapangan selalu terus kita pantau. Semangat Jokowi bersama pejabat di bawahnya untuk berlari kencang membangun infrastruktur memang tak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala adalah pembebasan lahan. Harga lahan melambung tinggi ditengarai karena ada mafia tanah. Alokasi kita di 2016 ini sekitar 1,4 triliun. Padahal kebutuhannya lebih dari 10 kali lipat. Nah, ini sedang kita upayakan untuk bagaimana meningkatkan alokasi dana tersebut. Pengusaha dan pengamat ekonomi mengapresiasi langkah Jokowi membangun infrastruktur karena akan memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi dalam negeri. Saya ingat pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping mengatakan kalau mau kaya mesti membangun jalanan raya. Tanpa jalanan raya tidak mungkin bisa kaya. Sehingga infrastruktur itu adalah demikian pentingnya di dalam pembangunan ekonomi. Sehingga saya setuju sekali bahwa Indonesia ini membutuhkan infrastruktur. Dengan ada infrastruktur yang baik ini, maka semua produksi kos itu akan kita bisa turun. Sehingga daya saing kita ini dapat diperkuatkan. Tidak cukup membangun, pemerintah juga harus bisa memastikan semua proyek kelak bermanfaat dan tidak sia-sia. Pastinya infrastruktur itu menggerakkan perekonomian karena ada 2 hal. Pertama, ketika menciptakan infrastruktur itu menyerap tenaga kerja. Yang kedua, setelah infrastruktur itu jalan, biasanya ekonomi di sekitar infrastruktur itu biasanya akan tumbuh lebih tinggi. Untuk memastikan 30 proyek berjalan sesuai rencana, Bappenas menggelar rapat kerja penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2017 bersama Kepala Biro Perencanaan Kementerian dan Lembaga serta Kepala Bapeda Provinsi. Rapat digelar 2 minggu setelah rencana kerja pemerintah dipresentasikan dalam sidang Kabinet Paripurna 10 Februari lalu. RKP 2017 difokuskan untuk memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Bisa dikerjakan oleh swasta, biarkan swasta yang mengerjakan. Kalau swasta tidak bisa, maka kita lakukan PPP, Public Private Partnership, kerjasama swasta dengan pemerintah. Kalau ini tidak bisa, maka dikerjakan oleh BUMN. Jika BUMN juga tidak bisa, baru dikerjakan sepenuhnya oleh negara.
APBN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terbanyak mendapat jatah dana infrastruktur sudah melelang proyek sejak Agustus tahun lalu. Hal ini dipercepat karena tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggarap 10.752 paket kontrak. Penandatanganan kontrak sudah dilakukan sejak 6 Januari 2016. Dalam sehari, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meneken 644 paket dengan nilai kontrak sebesar 8,81 triliun rupiah. Ya, kita berusaha untuk mempercepat penyerapan anggaran dibanding dengan tahun 2015. Kita mulai bahkan kita targetkan pertama adalah bahwa kita sudah mulai tanda tangan kontrak sejak Januari. Kita harapkan di 2016 ini seluruh proyek Kementerian PUPR pada akhir Maret, awal April itu sudah tanda tangan semua. Nah, dengan asumsi bahwa dengan demikian kita bisa disbursement itu lebih awal sejak Januari, Februari. Intinya sebetulnya bukan disbursement-nya, tapi bagaimana kegiatan Kementerian PUPR ini dapat menjadi akselerasi kegiatan ekonomi. Tak heran jika Presiden Jokowi terus memantau perkembangan 30 proyek infrastruktur. Proyek ini semua diharapkan akan memacu roda perekonomian nasional di masa depan.